Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam Islam diajarkan tentang kebersihan. Bahkan kebersihan itu bagian daripada syarat keimanan. Seorang yang menyatakan diri beriman kepada Allah pasti suatu saat akan melakukan penjagaan. Kebersihan diri, kebersihan badan, kebersihan lingkungan, semua senantiasa dijaga kondisi kebersihannya. Dan itu merupakan simbol, syarat bagi seorang yang benar-benar menyatakan dirinya sebagai hamba Allah. Tidak hanya itu, dalam Islam perintah tentang kebersihan bukan hanya pada diri, badan, dan lingkungan. Termasuk juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan pula untuk perihal harta. Kita pernah mendengar bahwasanya pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang apa itu Islam, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 5 rukun Islam, dan satu di antaranya adalah wa ita'iz zakah. Bagian daripada kebersihan harta ada perintah zakat di dalamnya. Di dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 103 misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, khudh min amwalihim shadaqatan, ambil bagian dari harta mereka sebagai bukti dan pelaksanaan zakat atau sedekah wajibnya. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang pelaksanaan ibadah zakat ini akan membersihkan dan mensucikan diri dan harta mereka. Inilah kaum muslimin wal muslimat yang pada saat akhir-akhir Ramadan ini perhatian kita harus ke sana. Berapa yang sudah kita terima dan merupakan anugerah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat inilah kesempatan kita untuk menghitung, untuk benar-benar memperhatikan perintah itu. Tidak hanya badan yang senantiasa kita jaga kebersihannya, tidak hanya lingkungan, sebagaimana kondisi saat pandemi seperti ini, kita diperintahkan untuk benar-benar melakukan penjagaan terhadap sterilisasi dan kebersihan itu. Tapi bagaimana dengan harta kita? Mari kita perhatikan berapa banyak ancaman-ancaman yang saat kita mendengarnya bukan hanya takut, tapi ancaman itu sungguh sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bergeser ke ayat 34 di surat yang sama At-Taubah. Di posisi ayat yang terakhir, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah menggunakan kata-kata seolah penghinaan. Beri kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Siapa mereka? Orang yang menyimpan hartanya. Apakah berupa emas dan perak atau harta yang menjadi kepemilikannya. Dan tidak ia keluarkan infak sedekah zakatnya. Seperti apa kabar gembira yang berupa siksa itu? Bagaimana gambaran siksanya?
Yauma yuhma fi nari jahannam. Ketika harta-harta mereka yang mereka simpan, yang mereka nikmati, yang mereka banggakan selama hidup di dunia, lantas kemudian kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya tidak ia perhatikan dan tidak segera ia tunaikan, maka harta itu kelak akan dipanaskan. Akan diwujudkan sebagaimana sabda Nabi SAW, lempengan-lempengan yang sangat panas di dalam neraka jahanam. Setelah sudah panas, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan dituangkan, akan disetrikakan ke dahi, ke lambung, dan ke punggung mereka. Bahkan penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan dilakukan dalam kurun waktu yang seharinya itu adalah 50.000 tahun lamanya. Setiap kali kemudian mulai mendingin, maka ditetapkan, disetrikakan lagi, kemudian sampai seterusnya. Bagaimana tidak ngeri ketika orang bisa bergelimang harta, berfoya-foya, alhaakumut takatsur. Dia bangga, dia bahagia, bersenang-senang dengan harta yang ia miliki, padahal sebenarnya itu adalah bagian dari titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bahwa panasnya api yang telah dijadikan pemanas harta-harta yang tidak pernah kemudian ditunaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan bahasa al-humazah, narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah, sampai menembus ke dalam hati manusia. Bagaimana kabar ini tidak menjadikan kita khawatir? Takut itu akan terjadi pada diri kita. Siapa yang tidak bangga? Siapa yang tidak senang? Allah sudah sampaikan, zuyyina linnas hubbus syahawat. Cinta dunia. Bangga dengan harta. Apapun yang Allah hiaskan dalam hidup ini, ternyata sudah Allah tetapkan. Tapi sekali lagi, dzalika mataul hayatid dunya. Itu adalah bagian daripada kesenangan hidup di dunia ini. Kalau kita berpindah ketika kita tidak menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, perihal harta kita, maka suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan ancaman. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan sebuah perumpamaan, gambaran yang sangat jelas. Harta itu nanti yang tidak kita segera bersihkan, yang bersihnya itu akan membersihkan sampai ke dalam hati kita, tidak terjilat dengan sentuhan api neraka. Dia akan diwujudkan oleh Allah Ta'ala bagaikan ular yang bisanya sangat banyak, kepalanya besar, berbentuk botak, akan menarik dengan taringnya yang sangat kuat orang-orang yang tidak memperhatikan hartanya untuk segera ditunaikan zakatnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau harta kita yang ketika dibandingkan dengan jumlah tidak seberapa dengan apa yang ada di dalam bumi ini. Bahasa kita, paling-paling berapa orang yang terkaya di muka bumi ini? Tidak akan dia memiliki separuh, sepertiga bagian daripada bumi, tidak. Tapi ancamannya bagaimana? Begitu dahsyat yang sangat mengerikan. Makanya sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman, jika bapak, anak, saudara, istri, keluarga, usaha, rumah, seluruh yang biasa dijadikan kebanggaan oleh manusia,
ternyata lebih dia cintai dibanding dia harus cinta kepada Allah, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga seluruh perintah-perintahnya kemudian segera dilaksanakan, termasuk perihal dengan harta. Maka Allah sampaikan sebuah perjanjian, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amrih. Tunggu saja datangnya siksaku, tunggu saja waktunya. Kaum muslimin dan muslimat, untuk itu mari kita sebagai hamba Allah yang solih-solihah, kita perhatikan. Jangan kita merasa berat. Jangan kita merasa eman. Jangan terlalu berhitung banyak yang kita persembahkan kepada Allah dengan yang Allah berikan kepada kita. Jauh lebih banyak yang Allah berikan kepada kita. Bukti iman kita untuk mengeluarkan bagian dari sedekah, infak, dan zakat kita. Tidak Allah tuntut banyak-banyak. Tidak akan semua kita harus serahkan. Dan itu menjadi tindakan penyelamatan. Dan kebersihan itu tidak sampai kemudian hanya kebersihan badan. Tapi kebersihan yang kita lakukan dengan dasar iman, dengan membersihkan bagian hak milik orang lain yang Allah titipkan untuk kita, segera kita keluarkan. Itu adalah upaya penyelamatan agar kita benar-benar dihindarkan dari azab Allah yang sangat pedih, yang sungguh sangat mengerikan itu, dan tidak sampai kemudian menyentuh, apalagi masuk sampai ke dalam hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba yang solih-solihah, hamba yang akan diringankan langkah kita untuk menunaikan kewajiban kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini, yakni untuk segera menunaikan kewajiban zakat kita, untuk segera menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Apakah zakatul fitri untuk seluruh jiwa yang masih ditetapkan hidup, untuk diri kita dan seluruh anggota keluarga kita, atau zakatul mal, zakat harta, sebagaimana harta yang telah kita miliki bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal soleh kita dan menerima zakat kita, dan Allah akan hindarkan kita dari berbagai macam ancaman azab yang sangat mengerikan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.